Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 70. Melihat gerakan lawan, Zhu Qianqiu tiba-tiba membuka kipas tersebut dan ujungnya pun menjentik jari telunjuk Dewa Dahan Persik. Dalam keterkejutannya, Dewa Dahan Persik menarik tangannya yang terkena pukul itu. Ia merasa jarinya agak kesemutan. Sambil menjerit kesakitan, ia pun mundur satu langkah. Zhu Qianqiu berseru, "Saudara Ling Hu, lekas habiskan isi kedua cawan itu." Tanpa pikir lagi, Ling Hu Chong langsung meraih dua cawan terakhir dan segera menghabiskan isinya. Keduanya tidak berbau, namun yang satu terasa pedas di lidah. Bahkan tenggorokan pun terasa seperti diiris-iris dengan pisau tajam. Sementara itu arak terakhir rasanya seperti obat. Bahkan, baunya terasa sangat menyengat melebihi obat yang paling keras. Melihat raut muka Ling Hu Chong terkesan aneh, 6 dewa lembah Persik merasa penasaran, kemudian serentak bertanya, "Bagaimana rasanya setelah ke-8 arak itu kau minum habis?" Zhu Qianqiu menyela, kalau ke-8 arak itu diminum bersama, sudah tentu rasanya enak sekali. Hal ini tertulis pada naskah kuna, sela Zhu Qianqiu. "Omong kosong. Naskah kuna apa?" seru Dewa Dahan Persik. Tiba-tiba, 4 saudaranya berkelebat secepat kilat dan tahu-tahu masing-masing sudah memegangi tangan dan kaki Zhu Qianqiu. Entah isyarat apa yang disampaikan Dewa Dahan Persik yang membuat keempat saudaranya maju menyerang secara mendadak. Cara yang dilakukan 6 dewa lembah Persik benar-benar aneh dan sangat cepat. Apa yang mereka lakukan dalam sekejap sudah membuat Zhu Qianqiu berada di pihak yang kalah. Meskipun memiliki ilmu silat hebat, namun Zhu Qianqiu sepertinya sulit untuk meloloskan diri. Sekejap kemudian, tubuh Zhu Qianqiu sudah terangkat ke atas. Para murid Huashan menjerit kaget karena teringat nasib Cheng Buyou yang terpotong menjadi 4 oleh tindakan 6 dewa lembah Persik seperti itu. Sementara itu, Zhu Qianqiu memeras otak untuk menyelamatkan dirinya. Tiba-tiba ia berteriak nyaring, "Di dalam arak terdapat racun. Aku punya penawarnya." Keempat dewa lembah Persik yang menangkap Zhu Qianqiu itu sudah minum arak cukup banyak dari dalam guci. Begitu mendengar bahwa arak-arak tersebut mengandung racun membuat mereka tertegun. Meskipun hanya sedetik keempat orang itu lengah, namun Zhu Qianqiu mampu memanfaatkannya dengan baik. Sekuat tenaga ia berteriak, "Kentut bau! Kentut bau!" Dalam sekejap keempat dewa lembah Persik merasakan sesuatu terlepas dari cengkeraman tangan mereka. Selanjutnya terdengar suara benturan keras dan tahu-tahu atap kabin sudah jebol. Zhu Qianqiu sendiri sudah menghilang entah kemana. Sepertinya sastrawan miskin itu melompat ke atas dan menerobos atap kabin untuk meloloskan diri. Dewa Akar Persik dan Dewa Ranting Persik sudah tidak memegang apa-apa, sedangkan Dewa Bunga Persik dan Dewa Daun Persik masing-masing hanya tinggal memegang sepatu kotor dan butut. Gerakan kelima Dewa Persik juga tidak kalah cepat. Serentak mereka melesat memburu ke tepi sungai, namun bayangan Zhu Qianqiu sudah terlanjur lenyap tanpa jejak. Tiba-tiba di ujung jalan sana terdengar suara seseorang berteriak, "Zhu Qianqiu, kau bajingan busuk. Lekas kembalikan obatku. Kurang 1 biji saja tentu akan kucincang dan kukuliti tubuhmu." Mendengar ada orang memaki-maki Zhu Qianqiu jelas membuat kelima dewa lembah Persik merasa senang. Mereka pun berhenti untuk melihat siapa kiranya orang yang bisa mereka jadikan teman tersebut. Sekejap kemudian terlihat sosok seperti segumpal bola daging yang menggelinding datang mendekat. Setelah jaraknya semakin dekat barulah kelima dewa lembah Persik dapat mengenali kalau bola daging tersebut ternyata seorang laki-laki yang bertubuh sangat pendek dan gemuk, bahkan sulit disebut manusia. Orang itu bertubuh sangat aneh. Kepalanya tampak pipih, tapi sangat lebar dan menempel di atas bahu tanpa leher, bagaikan sewaktu bayi ada orang yang memukul kepalanya sehingga melesak ke bawah. Pipi, hidung, dan mulutnya pun seperti ikut tertarik pula. Melihat kedatangannya, semua orang merasa geli dan berpikir, Tabib Ping bertubuh pendek, tapi orang ini jauh lebih pendek. Mungkin lebih tepat kalau orang ini disebut cebol. Jika Ping Yizi memiliki bahu yang lebar, maka orang cebol ini memiliki dada dan punggung yang lebar. Lengan orang ini juga terlihat sangat pendek. Seperti hanya memiliki lengan bawah saja, tanpa lengan atas. Begitu pula dengan perutnya yang buncit, sepertinya hanya memiliki perut bagian atas saja. Pil penyambung nyawa.
Begitu tiba di samping kapal, orang cebol bulat tersebut bertanya sambil berkacak pinggang dengan angkuh, bangsat keparat Zukiankyu itu bersembunyi di mana? Bangsat keparat itu sudah lari, jawab Dewa Akar Persik dengan tertawa. Dia berkaki panjang dan bisa berlari dengan kencang. Jika kau menggelinding pelan-pelan seperti itu, mana mungkin bisa mengejarnya? Si cebol bulat hanya mendengus, matanya yang kecil melotot, sambil mulutnya berteriak pula, "Pilku! Pilku!" Usai berkata demikian ia langsung melesat naik ke atas kapal. Setelah masuk ke dalam kabin, si bulat mengendus-endus dan langsung menyambar sebuah cawan di atas meja. Setelah mencium bau cawan kosong itu, seketika wajahnya berubah hebat. Sebelumnya ia sudah berwajah jelek, dan kini berubah menjadi sangat buruk, bahkan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dari raut mukanya jelas menunjukkan kalau hatinya sangat berduka. Ia kemudian memeriksa 7 cawan kosong lainnya dan mengendus baunya satu persatu. "Pilku," kata si bulat sampai 8 kali. Setelah itu ia terlihat semakin sedih dan tidak seorang pun yang tahan melihat perubahan wajahnya. Orang itu kemudian jatuh terduduk di lantai kabin dan menangis keras-keras. Melihat itu, kelima dewa lembah Persik semakin heran dan tertarik. Beramai-ramai mereka mengelilingi si bulat dan bertanya, "Hei, mengapa menangis? Apakah kau dipermainkan si bangsat keparat Zukiankyu? Jangan bersedih, nanti kalau kami menemukan bangsat keparat itu pasti akan kami robek tubuhnya menjadi 4. Si bulat berseru, "Pilku sudah lenyap." Dia telah mencampur pilku dengan arak dan meminum semuanya. Meskipun dia dibunuh juga tidak ada gunanya lagi. Terkejut hati Ling Wuchong mendengarnya. Segera ia bertanya, "Pil apa yang kau maksudkan itu?" Si bulat menjawab sambil berlinang air mata, "Selama 12 tahun aku bersusah payah mencari dan mengumpulkan bahan obat berharga seperti ginseng 1000 tahun, jamur fuling, jamur lingzi, tanduk rusa, empedu beruang, umbi showu, noto ginseng, dan sebagainya. Setelah bahan-bahan itu melewati 9 kali penyulingan dan 9 kali pengeringan, aku akhirnya berhasil membuat 8 butir pil penyambung nyawa yang mujarab bisa membangkitkan orang mati. Namun, siapa sangka si keparat Zukiankyu mencuri ke-8 pilku yang berharga itu kemudian mencampurnya dengan arak untuk diminum semuanya?" Ling Wuchong semakin terkejut. Ia bertanya, "Apakah ke-8 pil itu memiliki rasa yang sama?" "Jelas tidak," sahut si bulat. "Ada yang berbau bacin, ada yang rasanya sangat pahit, ada yang rasanya pedas dan panas seperti dibakar, ada yang tajam seperti pisau mengiris. Asalkan sudah minum ke-8 butir pil penyambung nyawa tersebut, biarpun luka dalam atau luka luar yang bagaimana parahnya juga pasti akan tertolong." "Wah, celaka," seru Ling Wuchong sambil menepuk paha. "Zukiankyu memang telah mencuri pil penyambung nyawa itu, tapi dia tidak memakannya sendiri, melainkan..." "Melainkan apa?" desak orang cebol bulat itu. "Dia mencampur ke-8 pil itu ke dalam arak dan menipu aku supaya meminumnya," jawab Ling Wuchong. "Sungguh aku tidak tahu kalau di dalam arak terdapat obat berharga seperti itu. Justru aku mengira dia hendak meracuni aku." "Racun? Racun nenekmu," damprat si bulat dengan gusar. "Jadi kau yang telah meminum pil penyambung nyawa buatanku itu?" Sampai di sini matanya tampak memandang dengan tajam. Ling Wuchong menjawab, "Zukiankyu mengisi 8 cawan arak dan membujuk aku supaya meminum habis semuanya. Memang benar ada yang rasanya panas, ada yang rasanya pahit, ada yang berbau bacin, dan macam-macam lagi. Tapi aku sendiri tidak melihat ada pil di dalamnya." Orang cebol bulat itu melotot ke arah Ling Wuchong, kemudian tubuhnya melesat ke atas dan menubruk ke arah pemuda itu. Sejak tadi kelima dewa lembah Persik sudah bersiap-siap. Maka begitu tubuh si bulat melompat ke atas, 4 orang dari mereka lantas secepat kilat memegang kedua tangan dan kedua kaki orang itu. "Jangan bunuh dia," demikian Ling Wuchong buru-buru berteriak. Sungguh aneh, begitu keempat dewa lembah Persik menangkap sasaran, langsung saja kedua kaki dan tangan orang cebol bulat itu masuk ke dalam tubuh. Kini si bulat tak ubahnya seperti bola daging berukuran besar. Keempat dewa lembah Persik berteriak kaget, kemudian menarik dengan lebih keras. Kedua tangan dan kaki orang itu terlihat mulur ke arah yang berlawanan. Semakin kuat tarikan, semakin mulur pula akibatnya, bagaikan seekor kura-kura mengeluarkan keempat kakinya dari dalam cangkang. "Jangan bunuh dia," kembali Ling Wuchong berseru.
Keempat dewa lembah Persik sedikit mengendurkan tarikan mereka. Lengan dan kaki orang cebol itu kembali masuk ke dalam tubuh, dan kini ia bagaikan segumpal bola daging kembali. Dewa buah Persik yang masih terbaring di atas tandu ikut berseru, "Wah, sungguh menarik. Ilmu apakah yang kau pakai itu?" Waktu keempat dewa lembah Persik menarik lagi, kembali tangan dan kaki si bulat terulur keluar sampai lebih dari 1 meter panjangnya. Melihat kejadian yang lucu itu, Yu Lingshan dan murid perempuan Huashan lainnya serentak tertawa geli. "Hei, bagaimana kalau kami tarik tangan dan kakimu supaya lebih panjang, sehingga kau akan terlihat lebih tampan?" seru Dewa Akar Persik bergurau. "Ai, jangan," teriak orang itu. Keempat Dewa Lembah Persik tertegun dan bertanya, "Mengapa?" Di luar dugaan, begitu merasakan cengkeraman tersebut melemah, si bulat langsung meronta sekerasnya dan melepaskan diri dari keempat orang itu. Belang, tahu-tahu dasar kapal diterobos olehnya sehingga berlubang besar. Gerakannya bagaikan belut melarikan diri melalui sungai. Di tengah suara jeritan para penumpang, terlihat air sungai kuning terus naik melalui lubang di dasar kapal dan menyembur ke atas. Lekas-lekas Yu Bukun memberi perintah, masing-masing orang membawa barangnya sendiri-sendiri dan lekas melompat ke daratan. Lubang yang jebol di dasar kapal itu sekitar 4 kali 1 meter lebih. Air sungai pun mengalir sangat cepat. Hanya sekejap saja air di dalam kabin itu sudah setinggi lutut. Untungnya saat itu kapal masih tertambat di tepi sungai sehingga mereka bisa melompat ke daratan dengan selamat. Sementara itu, si jurumudi tampak gelisah dan bingung melihat kapalnya mulai tenggelam. Ling Huchong pun menghiburnya, "Kau tidak perlu khawatir, berapa harga kapalmu akan kuganti 2 kali lipat." Diam-diam Ling Huchong juga sangat heran. "Selama ini aku tidak mengenal Zhu Qianqiu, tapi mengapa orang itu sengaja mencuri obat milik orang cebol bulat tadi untuk diminumkan kepadaku?" Ketika sedikit saja ia mengerahkan tenaga dalam, seketika pada titik dantian di bawah perut terasa panas membara, namun kedelapan hawa murni yang saling serang di tubuhnya masih terasa bergejolak pula. Sementara itu Lao Denuo telah menyewa sebuah kapal baru dan memimpin para murid Huashan lainnya untuk memindahkan semua perbekalan dari kapal lama. Ling Huchong mengambil beberapa tahil perak yang entah pemberian dari siapa untuk dibayarkan kepada si jurumudi kapal lama yang telah rusak tadi. Sebenarnya Yu Bukun sudah merasa tidak nyaman atas segala peristiwa aneh yang baru saja terjadi. Bisa dikatakan semua orang yang baru saja datang satu persatu tidak diketahui maksud dan tujuannya, serta mereka seperti menyembunyikan sesuatu. Maka, keputusan yang paling baik adalah segera pergi melanjutkan perjalanan secepatnya. Namun, saat itu hari sudah mulai gelap, sehingga sangat tidak aman untuk melanjutkan perjalanan karena sungai di daerah itu berliku-liku. Terpaksa ia memutuskan untuk beristirahat saja di dalam kapal. 6 Dewa Lembah Persik juga merasa kesal karena berturut-turut mereka 2 kali gagal menangkap Zhu Qianqiu dan si cebol bola daging. Lolosnya 2 orang itu merupakan kejadian langka di dalam hidup mereka. Maka, ke-6 orang aneh itu pun berusaha membual untuk menutupi rasa malu. Namun, pada akhirnya mereka tetap saja tidak menemukan alasan yang tepat. Maka untuk menghibur diri, ke-6 orang aneh itu pun melanjutkan minum arak, dan sesudah mabuk mereka langsung tertidur pulas. Yu Bukun berbaring di dalam kabin. Telinganya mendengar suara arus sungai saat bermacam-macam pikiran terlintas dalam benaknya. Beberapa waktu kemudian terdengar suara orang berjalan dari jauh dan semakin mendekat. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki dari arah tepi sungai yang mendekat ke arah kapal. Segera ia bangkit dan mengintip dari balik jendela kabin. Di bawah cahaya rembulan ia dapat melihat secara samar-samar 2 sosok bayangan berlari dari kejauhan. Tiba-tiba seorang dari mereka mengangkat tangan memberi isyarat. Ia dan temannya lantas berhenti kira-kira beberapa meter dari perahu. Kedua orang itu pun berbisik-bisik satu sama lain. Melihat itu, Yu Bukun menarik nafas dalam-dalam untuk mengerahkan ilmu kabut lembayung senja. Dengan ilmu tersebut, penglihatan dan pendengarannya tidak hanya bertambah peka, namun juga memiliki jangkauan yang lebih jauh. Maka terdengarlah seseorang di antara kedua yang datang itu berkata dengan suara lirih, "Pasti kapal ini. Tadi ketika orang tua dari Huashan menyewa kapal, aku langsung membuat tanda pada atap kabin kapal itu. Aku yakin tidak salah. Baiklah, mari kita segera pulang dan melapor kepada Paman Guru Ju," kata yang satu lagi. "Kakak, sejak kapan partai 100 racun kita bermusuhan dengan perguruan Huashan?"
Mengapa Paman Guruju mengerahkan begitu banyak tenaga demi menghadang mereka secara besar-besaran? Begitu mendengar nama, Partai 100 Racun, seketika jantung Yu Bukun berdebar kencang dan keringat dingin pun mengalir di punggungnya. Akibatnya, kekuatan ilmu kabut lembayung senja sempat menurun sehingga suara percakapan kedua orang yang sangat lirih itu tidak terdengar. Ketika ia mengerahkan ilmunya kembali, terdengar suara orang pertama berkata, bukan menghadang, tetapi Paman Guruju telah berhutang budi pada seseorang, dan orang itu meminta Paman Guruju untuk menanyakan tentang seseorang. Sama sekali bukan. Suara orang itu sangat pelan sehingga Yu Bukun tidak mampu mendengarnya secara utuh, melainkan terputus-putus. Ketika Yu Bukun berusaha meningkatkan kekuatan ilmu kabut lembayung senja, terdengar langkah kaki kedua orang itu yang semakin menjauh. Akhirnya, bayangan mereka pun lenyap ditelan kegelapan malam. Bagaimana bisa perguruan Huashan kami memiliki permusuhan dengan Partai 100 Racun? Tanya Yu Bukun dalam hati. Si Paman Guruju yang mereka bicarakan tadi kemungkinan besar adalah Ju Chaosian yang selama ini menjadi ketua partai tersebut. Ia dijuluki sebagai si ahli racun setengah mati. Julukan itu merupakan keahliannya yang bisa meracun orang lain sampai setengah mati. Memang, meracuni orang lain sampai mati adalah perkara mudah dan setiap orang bisa melakukannya. Tapi bagaimana dengan meracuni orang sampai setengah mati? Jika dia sudah turun tangan, tentu si korban akan menderita seperti diiris-iris ribuan pisau atau digigit puluhan ribu serangga. Tentu yang ini lebih menderita daripada mati. Namun demikian, si korban sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melakukan bunuh diri meskipun ia menginginkannya, sehingga satu-satunya jalan adalah menyerah dan mengikuti segala perintah Ju Chaosian. Boleh dikata dua perkumpulan ahli racun terbesar di dunia persilatan adalah Sekte Lima Dewi dan Partai 100 Racun. Meskipun Partai 100 Racun masih di bawah Sekte Lima Dewi, namun tetap tidak bisa dipandang remeh. Tapi mengapa Ketua Ju ini menghadang perjalanan kami? Lantas, siapakah orang yang telah menyuruhnya? Setelah memeras otak Yu Bukun akhirnya sampai pada dugaan bahwa kemungkinan besar pihak yang menyuruh Partai 100 Racun adalah Feng Buping dengan kelompok pedangnya, atau mungkin 15 penjahat bercadar yang tempo hari dibutakan mata mereka oleh Ling Huchong. Tiba-tiba dari arah tepi sungai terdengar suara seorang perempuan berkata dengan suara lirih, apakah keluargamu benar-benar memiliki kitab pedang penakluk iblis? Yu Bukun mengenali suara perempuan itu yang tidak lain adalah Yuling San. Tanpa perlu menunggu dengan siapa putrinya bicara, ia langsung dapat menyimpulkan tentu ia adalah Lin Pingxi. Tiba-tiba Yu Bukun terperanjat karena menyadari kalau hubungan kedua muda-mudi itu semakin hari semakin dekat. Pada siang hari mereka tidak berani menunjukkan perasaan masing-masing karena takut menjadi bahan olok-olok murid-murid Huashan lainnya. Maka, keduanya pun memilih bertemu secara sembunyi-sembunyi di tepi sungai setelah lewat tengah malam. Andai saja Yu Bukun tadi tidak mengerahkan ilmu kabut lembayung senja untuk menguping pembicaraan musuh, tentu hal ini akan luput dari perhatiannya. Untuk mengerahkan ilmu kabut lembayung senja diperlukan tenaga yang sangat besar. Itulah sebabnya ia tidak sembarangan mengerahkan ilmu hebat tersebut, kecuali benar-benar dibutuhkan. Sama sekali ia tidak menyangka kalau selain ilmu itu bisa digunakan untuk menyelidiki pembicaraan musuh, ternyata juga berhasil menangkap pembicaraan anak perempuannya. Terdengar suara Lin Pingxi berkata, keluargaku memang memiliki ilmu pedang penakluk iblis dan aku sendiri sudah sering memperlihatkannya padamu. Tapi, mengenai keberadaan kitabnya aku masih belum yakin. Jika begitu mengapa kakek dan kedua pamanmu mencurigai kakak pertama telah menggelapkan kitab warisan keluargamu itu? Tanya Yuling San. Mereka yang menaruh curiga. Aku sendiri tidak mencurigai kakak pertama, kata Lin Pingxi. Oh, ternyata kau ini baik hati juga, sahut Yuling San. Kau membiarkan orang lain curiga, sedangkan kau tidak menaruh curiga. Lin Pingxi menghela napas dan berkata, jika keluargaku benar-benar memiliki kitab pusaka yang hebat itu, tentu Biro Ekspedisi Fui kami tidak mungkin hancur dan keluargaku tidak sampai berantakan oleh perbuatan perguruan King Cheng. Ucapanmu memang masuk akal, ujar Yuling San. Jika demikian, mengapa kau tidak membela kakak pertama sewaktu ia didesak oleh kakek dan paman-pamanmu? Aku sendiri tidak mendengar langsung bunyi wasiat yang ditinggalkan ayah dan ibu. Maka itu, aku tidak punya alasan untuk membela kakak pertama, jawab Lin Pingxi. Jadi, di dalam hatimu sedikit banyak ada rasa curiga, desak Yuling San. Ah, jangan sekali-kali berkata demikian.
Kalau sampai didengar kakak pertama bukankah akan merusak hubungan baik sesama saudara seperguruan, ujar Lin Pingxi. Ternyata kau ini pandai berpura-pura, ejek Yuling San. Kalau curiga ya bilang curiga saja, kalau tidak ya bilang tidak. Bila aku menjadi dirimu tentu sudah lama aku menanyai kakak pertama terang-terangan. Gadis itu diam sejenak, kemudian melanjutkan, watakmu ternyata sangat mirip dengan ayah. Kalian sama-sama menaruh curiga bahwa kakak pertama telah menggelapkan kitab pusaka itu. Guru juga curiga. Lin Pingxi menukas. Yuling San tertawa, hehe, jika kau sendiri tidak curiga mengapa memakai istilah juga? Aku bilang sifatmu mirip dengan ayah, ada masalah hanya disimpan dalam hati, sedangkan mulut sama sekali tidak menyinggungnya secara langsung. Pada saat itulah tiba-tiba datang sebuah perahu mendekati kapal besar yang ditumpangi rombongan Huashan. Dari perahu tersebut terdengar suara seseorang membentak, kalian binatang kecil tak tahu malu. Berani sekali sembarangan menuduh orang. Ling Huchong seorang kesatria gagah sejati, untuk apa ia menginginkan kitab itu? Kalian hanya berani membicarakan sampah di belakang punggung orang. Si tua ini tidak terima. Suara bentakan yang sangat keras itu membuat terkejut para penumpang kapal Huashan sehingga mereka terbangun dari tidur masing-masing. Bahkan, burung-burung yang bertengger di pepohonan dekat tepi sungai pun terbangun dan berhamburan ke udara. Sekejap kemudian, dari atas perahu tadi tampak seorang bertubuh tinggi besar melompat ke arah Lin Pingxi dan Yuling San dengan gerakan sangat cepat. Di bawah cahaya rembulan pemandangan tersebut bagaikan seekor burung elang sedang menyambar dua anak ayam. Lin Pingxi dan Yuling San sama-sama tidak membawa senjata. Terpaksa mereka memasang kuda-kuda, bersiap untuk melawan dengan tangan kosong. Sementara itu Yu Bukun yang mengintip dari balik jendela dapat mengetahui kehebatan tenaga dalam raksasa itu dari teriakannya. Dari gerakan si raksasa yang melesat di udara pun menunjukkan kehebatan ilmu silatnya. Melihat keselamatan putrinya dalam bahaya, Yu Bukun pun berteriak dengan nada cemas, "Tunggu! Jangan sakiti mereka!" Ia kemudian menjebol jendela dan melesat ke arah tepi sungai. Namun baru saja tubuhnya melayang di udara, dilihatnya tangan pria raksasa itu sudah berhasil mencengkeram tubuh Lin Pingxi dan Yuling San masing-masing dengan satu tangan dan membawa kedua muda-mudi itu lari ke depan sana. Yu Bukun terkejut luar biasa. Begitu kaki menginjak tanah segera ia mengerahkan segenap tenaga untuk mengejar. Pedang yang sudah siap di tangan lantas ditusukkan ke arah punggung raksasa itu dengan jurus pelangi putih menembus sinar mentari. Karena si penculik bertubuh tinggi besar, langkahnya pun lebar pula. Cukup maju satu langkah ke depan saja ia sudah bisa menghindari tusukan Yu Bukun. Begitu Yu Bukun melompat maju dan kembali menusuk dengan jurus pedang Zongping, lagi-lagi raksasa itu melangkah lebar ke depan sehingga serangan tersebut kembali luput. Yu Bukun kembali melancarkan serangan untuk menusuk punggung si raksasa, kali ini dengan jurus angin semilir membuai rasa. Sebagai seorang yang menjunjung tata krama, ia lebih dulu berteriak, "Awas seranganku!" Pada saat ujung pedang hanya berjarak 30 cm dari punggung si raksasa, tiba-tiba ada hembusan angin menerpa tubuh Yu Bukun dari arah samping, disusul kemudian dengan munculnya seseorang yang menusukkan dua jarinya ke arah matanya, membuat ketua perguruan Huashan itu melompat mundur. Ternyata ada orang lain yang bersembunyi dan mendadak muncul membantu si raksasa. Saat itu pengejaran Yu Bukun sudah sampai di ujung jalan. Cahaya rembulan tertutup oleh sederet rumah yang berbaris rapi di pinggiran jalan. Dalam kegelapan malam itu reaksi Yu Bukun sungguh luar biasa. Begitu mengetahui munculnya orang lain dari balik persembunyian, ia langsung menghindar sekaligus melancarkan serangan balasan tanpa mengetahui seperti apa wajah si musuh baru. Si penyerang menundukkan kepala dan kemudian mendesak maju. Jari tangannya mencengkeram untuk menyerang titik Zongwan di perut Yu Bukun. Tanpa pikir lagi Yu Bukun segera balas menendang. Terpaksa orang itu berputar ke arah lain dan kembali menyerang punggung sang ketua Huashan. Tanpa membalik tubuh, Yu Bukun segera menebas ke belakang dengan cepat dan jitu. Tapi orang itu kembali bisa menghindarkan diri. Menyusul kemudian ia menubruk maju hendak mengincar tenggorokan Yu Bukun. Diam-diam Yu Bukun merasa gusar karena orang itu berani menghadapi pedangnya dengan tangan kosong. Segera ia mengumpulkan semangat dan melancarkan serangan berputar ke arah kepala lawan. Buru-buru si lawan menyentil batang pedang dengan jarinya sehingga posisinya berubah agak miring. Keadaan ini justru dimanfaatkan Yu Bukun untuk melanjutkan serangan dengan gerakan menebas.
Kali ini serangan tersebut berhasil melemparkan topi lawan yang ternyata menutupi kepala yang botak. Jelas-jelas si penyerang ini seorang biksu. Darah tampak mengalir dari dahinya yang tergores pedang Yu Bukun. Biksu tersebut kemudian menghentakkan kakinya lalu melesat pergi ditelan ke-8 malam. Karena ia melarikan diri ke arah yang berbeda dengan si raksasa yang menculik Yu Lingsan dan Lin Pingzi, maka Yu Bukun memutuskan untuk tidak mengejarnya. Pada saat itulah Ning Zongzi datang dengan pedang terhunus. Ia bertanya, "Di mana Shan Er?" "Ke sana." "Mari kita kejar," jawab Yu Bukun sambil menunjuk ke depan dengan ujung pedangnya. Suami istri itu lantas mengejar ke arah larinya si raksasa tadi. Tak lama kemudian sampailah mereka di suatu persimpangan jalan. Keduanya menjadi bingung entah kemana si penculik berlari. "Bagaimana ini?" "Bagaimana ini?" tanya Ning Zongzi dengan nada gelisah. "Orang yang menculik Shan Er adalah teman Chong Er. Aku yakin mereka tidak akan berbuat macam-macam," ujar Yu Bukun berusaha menghibur sang istri. "Marilah kita kembali ke kapal untuk menanyai Chong Er. Tentu dia mengetahui masalah ini." Ning Zongzi mengangguk sambil menjawab, "Benar sekali. Aku dengar orang tadi membentak Shan Er dan Pingzi yang dianggapnya berani sembarangan memfitnah Chong Er. Entah apa yang menjadi alasannya. Tentu ada sangkut pautnya dengan kitab pedang penakluk iblis," kata Yu Bukun. Waktu mereka kembali ke kapal, tampak Ling Huchong dan para murid lainnya sedang menunggu di tepi sungai dengan penuh rasa khawatir. Setelah Yu Bukun dan Ning Zongzi masuk ke dalam kabin kapal, mereka berniat memanggil Ling Huchong untuk ditanyai, namun tiba-tiba terdengar suara teriakan, "Ada surat untuk Yu Bukun." Lau Denwo dan beberapa murid pria segera menghunus pedang dan berlari ke arah suara. Tak lama kemudian mereka sudah kembali ke kapal. Lau Denwo masuk ke dalam kabin untuk melapor, "Guru, kami menemukan selembar kain yang tertindih batu di atas tanah sana. Si pengirim sudah pergi ketika kami datang." Bersambung ke jilid 71. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.